Mengapa umat Islam di Indonesia harus mendukung perjuangan rakyat Palestina? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam yang kebetulan berbangsa Indonesia, kita harus mendukung perjuangan rakyat Palestina di dalam melawan penjajahan Zionis Israel di bumi Palestina. Ada beberapa hal, paling tidak kita bisa mencatat 7 hal utama kenapa umat Islam di Indonesia harus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Kalau sebelumnya sebagai bangsa Indonesia kita mempunyai 4 alasan, maka sebagai umat Islam ada 7 alasan tambahan mengapa kita harus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Yang pertama, umat Islam ini ibarat satu tubuh. Ketika ada anggota bagian tubuh yang sakit, maka anggota tubuh lainnya akan merasakan sakit. Begitu pula ketika saudara-saudara kita yang berada di Palestina dijajah oleh Zionis Israel, maka kita sebagai umat Islam yang juga merupakan saudara mereka, kita sudah seharusnya merasakan apa yang telah mereka rasakan. Kemudian yang kedua, Indonesia adalah negara dengan populasi umat Islam terbanyak di dunia. Karena itu sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita memiliki solidaritas yang tinggi terhadap saudara-saudara sesama umat Islam yang tengah dijajah oleh Zionis Israel. Kemudian alasan yang ketiga, ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus sebagai Rasulullah, utusan Allah yang menjadi rahmatan lil alamin, yang risalahnya ini berlaku untuk seluruh umat manusia dan jin, kiblat yang pertama umat Islam saat itu adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Karena sejarah inilah kita sangat patut untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Kemudian yang keempat, saat terjadi peristiwa Isra Mi'raj, diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu beliau singgah dulu di Masjidil Aqsa yang berada di bumi Palestina. Ini juga adalah sejarah yang tidak mungkin bisa kita hapuskan. Sejarah inilah yang seharusnya menjadikan kita makin kuat dukungan kita mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaannya. Kemudian yang kelima, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina ini menjadi salah satu dari 3 masjid yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis bahwa siapa saja yang sholat di dalamnya itu akan mendapatkan pahala yang berlipat. Kalau sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lainnya, maka sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 4 kali dibandingkan sholat di Masjidil Aqsa. Sementara kita tahu bahwa sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain selain di Masjidil Haram. Karena itu 4 kali lipat dibandingkan Masjidil Aqsa, maka sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 250 kali lipat dibandingkan sholat selain di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena itu sebagai masjid yang mempunyai nilai tersendiri di hati umat Islam, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina agar kita juga bisa sholat di sana. Kita bisa mendapatkan pahala yang telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian alasan yang keenam, mengapa kita harus mendukung perjuangan rakyat Palestina?
sebagai umat Islam, karena bumi Palestina ini adalah bumi yang disebut sebagai Baitul Maqdis, bumi yang disucikan, Al-Quds, Baitul Muqaddasah, tanah yang disucikan. Selain disucikan juga sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Subhanallah di asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya, tanah yang berada di Baitul Maqdis itu diberkahi oleh Allah. Juga di sekeliling Baitul Maqdis itu juga ada keberkahan-keberkahannya. Sebagaimana kalau kita melemparkan batu ke sebuah danau katakanlah, maka akan tercipta gelombang. Gelombangnya itu akan meluas. Nah, keberkahan yang berada di Baitul Maqdis itu seperti itu. Jadi akan meluas terus keberkahannya. Nah, kita sebagai umat Islam tentu sangat berharap mendapatkan berkah dari Baitul Maqdis ini. Karena itu perjuangan rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya agar kita juga kelak mendapatkan berkah dari bumi yang diberkahi ini bisa terwujud, maka dukungan itu harus tetap kita gaungkan. Kemudian alasan yang ketujuh, Rasulullah Muhammad SAW telah memerintahkan kepada kita, telah menegaskan kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita, untuk membantu sesama kita, sesama umat manusia, untuk membantu siapa yang dizalimi dan siapa yang mendolimi. Saat itu para sahabat bertanya-tanya, kalau menolong orang yang dizalimi paham, dibantu paham, tetapi bagaimana menolong orang yang mendolimi? Menolong orang yang mendolimi adalah mencegah mereka dari melakukan kezaliman. Dengan begitu tidak ada orang yang akan dizalimi. Demikian 7 hal yang sepatutnya menjadi penguat bagi kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia untuk senantiasa mendukung perjuangan rakyat Palestina meraih kemerdekaannya. Sekali lagi, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.